Hai guys, siapa yang di sini suka banget sama onde-onde? Awalnya aku nggak begitu suka sama onde wijen yang isinya kacang hijau ini guys. Tapi pas sudah nyobain ternyata ketagihan. Akhirnya nguprek resep dan bikin sendiri. Nah sekarang aku akan bagiin resepnya si onde wijen isi kacang hijau ini. Terlebih dahulu follow Instagram aku di @darlianatalia25. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan untuk isi ondenya. Ada 300 gram kacang hijau kupas, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan margarin atau butter, 1 sendok teh garam, 30 ml minyak sayur. Ini sebagai pengganti air ya guys. Sebelum masuk ke cara membuat, jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kacang hijau kupasnya kita rendam dulu selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu cuci bersih dan tiriskan. Kemudian lanjut kita rebus atau dikukus. Ini dikukus sampai kacang hijaunya ini matang dan empuk. Jika sudah matang, angkat dan saring, kemudian sisihkan. Lalu kita hancurkan kacang hijaunya ini, boleh diulek, boleh juga dicoper, boleh juga kalian hancurkan dengan alat gitu guys. Kemudian setelah halus kita masak kacang hijaunya. Dengan mencampurkan gula pasir, margarin atau butter, garam, dan minyak goreng. Masak dengan api kecil saja sambil diaduk-aduk sampai gula dan margarinnya ini larut. Ini dimasak sampai kandungan air di dalam kacangnya ini benar-benar kering ya guys. Karena kalau misalnya di dalam inti kacang hijaunya ini nanti masih terdapat kandungan air, nanti itu bisa menyebabkan ondenya meletus pada saat digoreng. Setelah matang, selagi hangat langsung kita bentuk-bentuk bulat sesuai selera aja ukurannya guys.
sudah aku bentuk semua guys. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lalu kita masuk ke bahan untuk ondenya. Ada 120 gram tepung ketan yang aku bagi dua menjadi 100 gram dan 20 gram. Kemudian ada 45 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 125 ml air. Lalu untuk taburannya di sini ada wijen putih. Pertama-tama masukkan 100 gram tepung ketan ke wadah yang agak besar. Kemudian kita masak 125 ml air, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Lalu ini dimasak sampai mendidih ya guys. Jika sudah mendidih, langsung kita angkat dan langsung siramkan ke tepung ketannya. Sambil diaduk cepat sampai membentuk pasta seperti ini guys. Kemudian baru kita masukkan 20 gram tepung ketan tadi yang sudah disisihkan. Nah, ini kita coba aduk. Jika dirasa tepung ketannya kurang, boleh kita tambahin guys, sampai adonannya ini bisa kita bentuk. Nah, ini sudah bisa dibentuk. Lalu sambil kita uleni adonannya ini sampai benar-benar kalis. Kalau kalian mau lebih lembut lagi, boleh kalian tambahin kentang rebus ya guys. Di resep ini aku nggak pakai kentang rebus ya guys, karena ini bikinnya hanya sedikit dan nanti dimakan sekali habis aja guys. Kemudian bagi adonannya menjadi 10-12 bagian, tergantung selera kalian mau sebesar mana ondenya nanti. Lalu siapkan wijennya, taruh di dalam sebuah wadah agar nanti memudahkan kita untuk menaburkan wijen ke ondenya nanti. Kemudian langsung kita bentuk ondenya dengan cara seperti ini. Kita pipihkan dulu adonannya, lalu kita selipkan kacang hijau yang sudah kita bentuk tadi di tengah-tengahnya. Lalu kita bentuk sampai kacang hijaunya ini benar-benar tertutup sempurna. Kemudian agak diremas-remas sedikit untuk memadatkan adonannya. Lalu kita pulung seperti ini sampai menjadi berbentuk bulat. Lalu kita gulingkan ke dalam wijennya. Boleh sambil diremas-remas sedikit agar wijennya itu lebih menempel. Nah, kalau aku supaya bentuk dari ondenya ini tetap simetris bulat, jadi si wijennya ini aku siramkan, lalu sambil aku pulung-pulung di tangan guys. Dengan begini, wijennya akan tetap menempel dan ondenya pun bentuknya tetap simetris bulat. Yang perlu diingat adalah pada saat kita membentuk ondenya ini, jangan sampai ada isian kacang hijau yang keluar-keluar gitu ya guys. Jadi harus benar-benar tertutup semua oleh adonannya, supaya nanti pada saat digoreng tidak meletus. Lakukan seperti ini sampai adonannya habis. Nah, ini sudah siap kita goreng guys. Nah, bagaimana caranya supaya pada saat kita menggoreng onde ini, nanti ondenya tidak meletus-meletus?
Tipsnya adalah jangan terlalu panas memanaskan minyak untuk menggorengnya ini guys. Jadi pada saat kita memasukkan minyak untuk dipanaskan di wajan, jangan sampai tunggu minyaknya ini benar-benar panas. Cukup hangat saja, atau boleh kalian barengi pada saat memasukkan minyak, lalu langsung kalian masukkan ondenya guys. Kemudian siram-siram atasnya sampai semuanya terbasahi oleh minyak goreng. Ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Lalu goreng sampai ondenya menjadi benar-benar matang. Ini digoreng sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, ini sudah mulai mendidih guys. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, boleh kalian balik ondenya. Ciri ondenya ini sudah matang, dia akan mengembang dan tekstur ondenya ini sudah agak mengeras. Lalu ini sudah boleh kita angkat dan tiriskan. Sudah matang guys, jadi ondenya mulus banget, tidak meletus-meletus, tidak pecah, dan bentuknya juga bulat sempurna. Bagian dalam ondenya ini juga matang dan berongga. Ini cocok banget dijadiin kudapan untuk ngemil ataupun sarapan pagi. Bikinnya pun gampang banget dan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Sekian dulu resep kali ini guys. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya ya guys. Dan tonton juga resep-resep aku yang lainnya. Terima kasih.